Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini di rumah saudara kami boleh beribadah Tuhan. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bertahtalah di atas pujian penyembahan kami, sehingga pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami juga saat ini bersyukur karena boleh lagi belajar firman Tuhan. Firman mula yang menjadi pedoman dalam hidup kami, firman mula yang menjadi patokan dalam hidup kami, sehingga dalam menjalani hidup ini kami tidak salah Tuhan, tetapi boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Tuhan izinkan boleh menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan membangun iman daripada seluruh sidang jemaat-Mu. Iman mereka bertambah-tambah, pengenalan mereka akan bertambah-tambah Tuhan. Dan mereka bertumbuh terus dalam Tuhan, dan mereka terus diberkati Tuhan. Hari lepas hari hidup mereka berubah menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati. Kami patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Tipu daya iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh yang membuat bodoh tidak berkuasa menjamakan dalam nama Yesus. Yang mengeraskan hati kami patahkan dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang kami undang untuk menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah dalam ibadah kita ini nama Tuhan dipermuliakan, bukan kita yang dipermuliakan. Nama Tuhan yang dihebatkan, bukan kita yang hebat, saudaraku. Dan kalau demikian caranya, maka Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Tapi kalau kita yang hebat, ya Tuhan pun bisa gak suka lihat kita, saudara. Tapi kita yakin dalam setiap ibadah di Gereja Anugerah Bethesda, tujuannya bagaimana supaya Tuhan disenangkan, itu saja. Bagaimana Tuhan mulia, bagaimana Tuhan ditinggikan, saudaraku. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana kita ikut Tuhan, bagaimana kita diberkati Tuhan kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita baca 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 19 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kalau ada Alkitab bisa dibuka Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab bisa didengar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Aku bahasa Simalungun ini, marhite menangar kata ini batado dong kapur sayaw. Ya yang gulang orang menangar kata ini batan, jamar oni kapur sayaw. Maka dengarlah atau bacalah. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 1, 2, 3 ya. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita lihat ayat ini, kita bersyukur karena setiap orang yang ikut Tuhan ada kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Amin. Tidak pernah dibiarkan Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Karena ada kasih karunia Tuhan, cukup kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Maka tidak heran kalau orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, hidupnya berubah, hidupnya diberkati, saudaraku. Memang ada saja yang kurang, tetapi ada perubahan. Umpamanya dulu parahnya 5, tapi sekarang tinggal 2, kira-kira begitu. Yang jelas adalah perubahan kalau sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, ay menagurana ke bahasa Simalungun markus-dos. Na sapari, na itong sadari. Tetapi kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan, begitu. Ada kasih karunia Tuhan. Saya pun dulu, saudaraku, begitunya. Saya minum bagus, saya juga suka judi. Tapi karena saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, berubah semua. Bukan berarti nggak boleh begitu, bukan saya larang. Kujai, ulang urusan kujai, pamanku larang. Gue jumpa pokoknya pas minum bagus, ya udah minum aja, nggak masalah itu. Nggak ada kita larang-larang.
Tapi kalau dulu saya begitu berubah, baru keadaan pun dirubah. Ketika orang sungguh-sungguh ikut Tuhan, keadaannya pun dirubah. Aku nami sapari baru-baru ribu mersik dan nami. Mersik tuh man. Aku ini ngalak ya. Nah menghadapan oleh si Saragi ini saudara. Begitulah. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada aku dengan orang yang tidak beribadah. Dibuat beda, dirobak ganupan. Maka berbeda memang. Senarian baru wahab kuna, tunggu dua pikatan Tuhan mari kita melihat ini nunggu. Memang berubah. Langgalan gogoh, tapi kasih karunia Tuhan. Kita on pedong sonarion kalau ni kasih karunia do. Kalau ni holong niate ini Jehovah ini bahasa Simalungun. Karena kasih karunia Tuhan. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan nggak bisa. Ya nggak ada bisa seperti ini. Maka lagu kita kan kuada sebagaimana kuada. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi dirubah. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dirubah. Rezekinya dirubah. Apa yang gak bisa dilakukan oleh Tuhan? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bani Kejadian sadat-sada. Ya tahun sono. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang. Jadi. Sing payah-payah ia menciptakan langit dan bumi. Yang song membangun sada rumah. Isusun batu sada-sada. 3 bulan kalau baru siap sada rumah. Bukan begitu. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, dia cukup berfirman. Jadi terang. Jadi. Anggo ia pingin mengubah nasib tak. Nasibmu yang buruk jadi baik. Baik. Dalam boy dan Tuhan. Yang miskin kaya. Bisa. Buat ngolah ni guguh. Buat kolak merguguh. Tapi lang boy dong. Karena anugerah Tuhan. Haleluya. Sedo gogo. Makanya dong lebay motor. Tak motor niso itong kuray. Sedo gogo. Kan ada ya. Sedo gogo. Memang bukan. Kita memang wajib kerja. Tetapi yang menetapkan rezeki itu adalah Tuhan. Itu. Jadi bagaimana supaya rezeki kita baik? Dekatkan diri sama Tuhan. Rajin diri marminggu, rajin diri martonggo, rajin diri memuji naibata. Ya. Haleluya. Jadi cukup kasih karunia Tuhan. Haus kan? Lanjut lagi. Nari sharing. Gue udah masih sukunya udah. Naikkan. Ulang terus merah. Ya, bapak terus ya. Sisa basir apa? Jadi dalam kasih karunia Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah, nalang dongkian jadi dong, najahat jadi baik. Dong datang masalah bukan berarti nggak ada masalah. Masalah pasti ada. Ay masuk yang kunai masih dong datang masalah, memang ada aja masalah. Tetapi masalah itu diizinkan Tuhan supaya kita makin rendah hati. Ya atas nih, yuk baca. Yuk. Pak Manik dulu membaca. Ayat 8. Tentang hal itu aku... Ayat 7 dulu. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ampuri dong masalah, persoalan. Ay sungun duri dalam daging duai. Tiap tujuannya lang memben kacau keluarga, memben resok keluarga. Tujuannya ya masing-masing saling merendahkan diri. Aduh. Lo masih singkor goyong, singkor mati ya. Bukan. Kalau ada masalah berarti menguji diri kita supaya semakin rendah hati.
Oh pengen dekoras doan ku. Da ulang da sopat dong da selek da jijik kun doan da gol. Lempar. Tapi berubah karena saya sadar itu adalah ujian supaya kita semakin merendahkan diri. Supaya aku jangan meninggikan diri. Ase ulang au sombong nini. Maka pernyataan-pernyataan, kalau ini pernyataan luar biasa. Kalau ini mungkin harga ni sawit mahal, kalau ekonomi tinggi, ase ulang au sombong, iben Tuhan masa ada ujian. Ase rendah hati. Amin. Di situ dia. Maka aku diberi suatu duri dalam daging. Persoalan, masalah. Tapi ya bidung na persoalan ulang mampai na jadi sada pedoman menjadi sada kerucuhan. Suami lang sayang ban istri, istri lang hormat ban suami. Jangan satu gereja menjadi tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, tidak saling mengasihi, tapi saling membenci. Duri dalam daging itu tujuannya untuk kita semakin rendah hati. Masalah guys membuat kita semakin rendah hati. Amin. Kujaro ni masalah iblis dalam yaitu seorang utusan iblis. Iblis memben masalah tapi tujuan ni izinkan Tuhan piai asa kita makin rendah hati. Menggulang dah silap-silap sombong dah jol maluang-gulang dong masalah. Harga sawit tu kinare 6.000, welang dah lupa maganupan. Mar minggu pertama rangkut kalak. Iya. Karena nyaman, hal-hal yang luar biasa. Oh nyaman doa, maka diizinkanlah ada duri dalam daging. Kadangkala diizinkan istri tidak hormat pada suami. Kadangkala diizinkan suami tidak mengasihi istri. Kadangkala diizinkan satu gereja cokol-cokolan. Tapi tujuannya bukan untuk perpecahan, tapi tujuannya supaya makin rendah hati. Nah, makin. Kalau kita membenci, suami membenci istri, istri membenci suami, satu-satu gereja saling membenci, itu kita sudah memberi keuntungan buat iblis. Bahasa kita yuk kita baca. 2 Korintus 2 ayat 11. Nah, pada Manik perlu membaca. Yang lain bisa diikutkan aja dalam hati. 2 Korintus 2 ayat 11. 2 Korintus 2 ayat 11. Ayat 11. Kekhawatiran Paulus. 2. 2 Korintus 2 ayat 11. Ayo. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau kita jadikan duri dalam daging, masalah persoalan nukunayai menjadi suatu petaka. Kita tidak ada dong istri lang hormat bani suami, dong suami lang mengasihi istri, dong saudara satu iman lang saling cokol-cokolan. Anggolangi ben kita tujuan untuk saling merendahkan diri, maka iblis beroleh keuntungan. Kan lu mengiri. Kan alanya coba ayat atas ini coba. Ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu. Orang yang rendah hati, anggo jadi kon ni masalah nokkan untuk dia semakin rendah hati. Anggo salah untuk sungun sumbaya kon bakku, pasti ampuni. Kalau tidak iblis sudah beruntung. Kalau seseorang mempunyai masalah, ada duri dalam daging, lalu istrinya jahat sama dia, tapi karena dia merendahkan hati, dia pasti mengampuni. Kalau dia tidak mengampuni, maka iblis yang beruntung. Ngirimi. Kalau ada satu gereja saling cokol-cokolan, saling ada mungkin perselisihan, lalu tidak membuat perselisihan itu semakin merendahkan hati, merendahkan diri, tapi justru membuat suatu batasan-batasan, maka dia sudah membuat iblis yang beruntung. Sibolis menamarutung izai. Anggo magigi bapaon bay bapaon, sibolis menamarutung izai. Anggo magigi inangon bay inangon, sibolis menamarutung izai.
Angku magigi bani inangi rumah ibu gembalaon maka si bolis menamarutungi saya. Angku magigi bakku si bolis menamarutungi saya. Bayangkan dirinya. Maka dikatakan di ayat 11 supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Masa kita iblis beroleh keuntungan hanya gara-gara ada persoalan sedikit lalu kita besar-besarkan. Harus nih kita anggo dong kesalahan inang di rumah tutupi. Anggo dong kesalahan di bapak di rumah tutupi. Anggo dong kesalahan di saudara satu gereja tutupi. Anggo ibarat jadi ada perpecahan, maka iblislah yang beruntung. Harus kadang-kadang dulu apa di berhati dulu lang. Iya kan, coba ulangi lagi ayat 10-11 ya. Ayat 11. Ah. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas. Supaya jangan beroleh keuntungan iblis. Gara-gara lang kita mengampuni. Gara-gara inangi rumah lang mengampuni ama bapak rumah. Bapak rumah lang mengampuni inangi rumah. Sada gereja pisunai. Saling magigil lalap. Dua desa rumah, tapi lang boy masih diaran. Isabi, opat dosa gereja, opat kakak, telang boy masih diaran. Iblis meja na marutung. Itu, piga kita gereja. Berapa kali? Onom do. Tapi dong masalah, ibayan pemisah. Iblis mana marutung saya. Di rumah tolu, bapak inang, niomba. Tolu do kategori ini. Tapi sing boy diar, iblis mana beruntung saya. Ulang pot kita. Kasihi suamimu, hormati suamimu. Suami kasihi istrimu. Anak-anak hormati suami, hormati orang tuamu. Orang tua kasihi anak-anakmu. Kita segereja saudara satu iman, saling mengampuni, saling mengasihi. Kalau tidak iblis yang beruntung. Masih beruntungnya kesempatan mabani menghancurkan kita. Orang yang tinggal dalam Tuhan ada kasih karunia sing terkawasi, tapi engkau keluar kita munjai. Ya sonang meya. Ya enaklah dia. Iblislah yang beruntung. Maka dikatakan jangan beri kesempatan pada iblis. Ketika seorang suami kurang mengasihi istri, anggaplah itu sebagai ujian bagimu supaya semakin merendahkan diri. Seorang suami yang melihat istri kurang menghormati suami, anggaplah itu sebagai ujian supaya kita semakin merendahkan diri. Sagereja pisunai, saudara satu iman, saudara yang satu tidak menghormati, tidak menghargai kita, anggaplah itu ujian supaya kita semakin merendahkan diri. Itu kalau tidak, iblis yang beruntung. Masa kita mau kasih iblis yang beruntung? Padahal firman Tuhan lawan iblis. Iblis saya si bolis. Bahasa si malungun nih. Gue bahasa nih ngalakai setan nih. Maka dong istilah anak setan. Dong udah istilahnya anak setan. Nah anak setan yuk kita lihat yuk. Tunggu udah ada ayatnya. Jangan mau jadi anak setan. Jadilah anak Tuhan. Yohanes, Pak Manik baca pelan-pelan ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Stop, iblis. Tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Dengan Allah dengan iblis. Anak iblis saya, anggo bahasa ni sonari, hei anak setan. Kandung dunia laki nai. Inilah tandanya. Tandanya terus. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Anggolangra kita mengasihi saudara. Apalagi saudara di rumah. Suami, istri, anak-anak. Langra saling mengasihi. Apalagi saudara satu iman. 5, 6 kakaknya tapi saling cokol-cokolan. Anak masa iblis kita kasih beruntung. Iblis diinjak dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan beri kesempatan pada iblis. Hanya gara-gara membenci. Awang kau turuti kebencian. Idara maksudnya akar dari sakit penyakit, sakit hati. Anggu dur buri tugur. Kan nanginan poso be do hitaon. Na poso do kita safari. Ongga do pacaran be. Ongga be do dong tunangan ni. Ongga bedo kita mungkin putus persoalan, putus cinta satokin, radokah, kali sop do pusu-pusuan. Tiga ni butuh boy dulu. Burit mendu pusu-pusuan. Yang gunin meminum malah
minum. Masih minum kok kawan. Nih. Penasaran mbak, putus cinta, sakit hatiku. Hanya gara-gara putus cinta tuh mang sakit hati. Kok disop-sop dulu, ditusuk dulu. Nah ini mah halak na sakit hati gara-gara aha. Sakit hati gara-gara dong bayi halakai. Sakit hati gara-gara halakai lebih kaya. Sakit hati gara-gara halakai lebih maju. Sakit hati gara-gara dong kata ni halakai sa kata batta. Sakit hati itu suki jonai. Sakit hati, lah mau bayi dokter. Sakit apa? Gak ada. Tapi badan lalap mengeruti. Periksa, sakit apa? Gak ada. Mengeruti. Lah merdatu. Dak sing na boton darado guna-guna halakunda. Ini lah, ini dia tuh ya. Lah aku sih takut sing na boto takaha. Sing ibu tapi uhur ni do kitus. Roro merung ni mengerut. Ya tahun ma istilahnya. Aduh panate. Hati-hati ini dia nama burit. Lan durut tu buritan uhur. Zaman sunari ulang dong binadu panate. Kan lang dong be. Sapari dia dungai. Aduh panate sunari lang be. Kala ni dumma dia be ganupan. Rata-rata saling mengasihi. Tapi yang godong dalang saling mengasihi berarti bukan anak Tuhan lagi. Tapi anak iblis. Maka ketika ada seseorang yang menyakiti hati kita, jangan sakit hati tapi rendah hati. Payah deh dulu. Payah deh dah. Gak murah-murah. Pamani contoh. Ibu gembalon menyakiti hati saya. Lalu saya gak sakit hati tapi rendah hati. Lalu saya menyakiti dia. Dia gak sakit hati tapi rendah hati. Sanggup. Sanggup dulu. Tangguh naik kita sehat kita. Sehat, diberkati bahagia. Pamanin tun bapak ni bapak ni bapak ni dapon. Isakit yo. Tapi orang sakit hati tapi rendah hati. Nah, ada sakit pembuatan ni bapak ni dapai. Patero do pungana rumahnya. Asiben kun kopi bak. Aman kita sehat. Tapi yang genun isakiti auge. Kurang ajar. Nari persumur-sumur ganami. Nari pembutuhan ni. Pai mati tiga dungur jamu. Lang rohau. Mampus mah. Iya. Roro mampus ni diri. Tungun dulu. Ya abin na berbahasa si malungun ay dubai na. Aku bahasa Indonesia ni roh jelas ni. Kalau dibuat seperti makin hancur saya. Begitu. Contoh Bapak Manik ini kan udah kerja sama kita menjadi satu pelayanan. Tiba-tiba disakitinya hati saya, kecewa saya, menyesal saya. Kurang ajar. Kapan kamu enggak butuh? Hancur saya kalau begitu. Tapi ketika dibuat begitu, saya enggak sakit hati tapi rendah hati. Tene. Bain mah anggo umur tene dok pituruku. Adikku pengen maklum diri. Sehat saya, Saudara. Bain maklum diri buat maklumkanlah semua. Sehat kita, panjang umur kita kan ada pentingan. Itu lebih penting. Anak Tuhan itu jauh lebih baik daripada anak iblis. Ya merganjang-ganjang terus Saudara. Sehatlah kita semua. Amin. Setia terus ikut Tuhan, sungguh-sungguh terus ikut Tuhan. Balik keluarga nilai kubutohu. Anggo kolom sampir man Tuhan bahagia keluarga. Jamin. Kebahagiaan satu keluarga tidak bisa diukur dengan ekonomi, tidak bisa. Tapi ketika satu sama lain saling mengalah. Ketika seorang istri mengecewakan kita tapi kita rendah hati. Ketika seorang suami mengecewakan istri tapi istri rendah hati. Ketika seorang anak mengecewakan orang tua tapi orang tua semakin rendah hati. Ketika orang tua mengecewakan anak tapi anak semakin rendah hati. Disitulah letak kebahagiaan. Tapi yang ibuan juga lupa sakit hati, ibuan kan lupa sakit hati, horas mah sengdong kebahagiaan. Age bahat duit, lang boy bahagia. Halanya sakit juga mangidah nyomba sakit hati, mangidah istri sakit hati, istri mangidah suami sakit hati juga nama Quran ni rumah sakit ganup, ijab bilang dong sehat ya, nama sakit ganup, mana ada bahagia yang rumah sakit ganup. Tapi kalau rendah hati,
bahagia keluarga kita. Saya rahasia ini. Semakin hari semakin rendah hati. Semakin hari semakin rendah hati. Kunci ini. Gue jumpa tiap pagi mengucap syukur. Agi nama semua. Gue jumpa hari Minggu, malam Minggu tuh. Agi nama semua. Agi nang rumah merepet terus. Agi bapak rumah merepet terus. Malam Minggu terus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kita diberkati malam hari ini.